Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta. Kami dari tim Resiko Kredit ingin mempresentasikan ulang mengenai tugas kelompok kami karena di sebelumnya ada permasalahan sistem di video kami. Izinkan kami nge-resubmit ulang ya Pak tugasnya dan terima kasih atas kesempatannya tersebut. Perkenalkan saya Maulidi Eftika Keknani, nama panggilan saya Nia, dan rekan kelompok saya adalah Mas Reza, Muhammad Reza Diansyah. Eh, Mari kita mulai presentasinya. Oke, boleh di next slide, Kak. Buat kelompok kami akan mempresentasikan ada 3 topik di seputar mengenai kredit risiko. Yang pertama itu adalah pengetahuan umum mengenai kredit risiko itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas calculating the return on a loan. Terus yang ketiga, kita akan membahas mengenai measurement of credit risk dan default risk model sesuai RPS yang terlampir di Google Classroom. Boleh di next slide, Kak? Nah, izinkan saya untuk membahas terlebih dahulu mengenai credit risk, individual loan risk itu sendiri. Jadi, mengenai credit risk adalah resiko kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman mereka yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Nah, pada konteks ini, individual loan risk, resiko ini berfokus pada potensi ketidakmampuan individu untuk membayar kembali pinjaman yang mereka ambil. Nah, pinjaman individu ini mencakup berbagai bentuk, kayak seperti kredit perumahan, kredit mobil, kartu kredit, dan pinjaman pribadi. Setiap jenis pinjaman memiliki karakteristik dan risiko unik yang bergantung pada kondisi keuangan individu, kemampuan manajemen utang, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Boleh di next, Kak, slide-nya. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, resiko kredit itu kan ada resiko kegagalan peminjam memenuhi kewajiban keuangan mereka. Nah, risiko pinjaman individu, individual loan risk, risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman dari pinjaman yang diberikan kepada individu. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan, ya seperti kredit perumahan, kredit mobil, kartu kredit, di mana resiko gagal bayar tergantung pada kondisi keuangan peminjam. Nah, resiko pinjaman individu muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah skor kredit yang mencerminkan riwayat kredit peminjam dan menjadi ukuran utama kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Individu dengan skor kredit rendah dianggap lebih beresiko karena memiliki riwayat gagal bayar atau terlambat membayar hutang. Selain itu, pendapatan pekerjaan peminjam juga menjadi penentu resiko kredit. Peminjam yang memiliki pendapatan tidak stabil atau beresiko kehilangan pekerjaan lebih mungkin mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka. Selain itu ada faktor internal. Selain faktor internal, ada namanya kondisi ekonomi ya. Kita bisa membahas dalam segi faktor eksternalnya apa sih dari kondisi ekonomi saat itu. Nah, kondisi ekonomi juga mempengaruhi resiko pinjaman individu seperti resesi ekonomi, kenaikan suku bunga, atau inflasi yang tinggi. Nah, dengan faktor eksternal ini dapat menurunkan daya beli dan kemampuan individu untuk membayar utang mereka. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, peminjam mungkin kesulitan melunasi kredit perumahan, kartu kreditnya, atau pinjaman pribadi yang meningkatkan risiko gagal bayar bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, pengelolaan resiko kredit individu melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap profil peminjam, serta potensi dampak dari perubahan ekonomi yang lebih luas. Resiko kredit dan resiko pinjaman individu memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks keuangan, terutama dalam pemberian pinjaman kepada individu atau lembaga. Dalam hal ini, resiko kredit ini eh, mencakup ada 3, yaitu yang pertama default risk, yaitu resiko peminjam gagal membayar bunga atau pokok pinjamannya. Yang kedua counterparty risk, ketidakmampuan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dalam transaksi. Yang ketiga concentration risk, yang dimana risiko yang timbul dari paparan besar terhadap satu atau beberapa pihak, sektor atau area geografis. Contoh risiko kredit yang itu adalah perusahaan gagal membayar pinjaman banknya atau negara yang gagal membayar utang luar negeri.
Nah, untuk resiko pinjaman individu lagi. Untuk resiko pinjaman individu ada berbagai contoh yang tadi saya sebutkan, ada kredit rumahan, kredit mobil, dan kartu kredit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pinjaman individu ini meliputi dari skor kredit, skor yang rendah meningkatkan risiko yang gagal bayar. Yang kedua, penghasilan. Penghasilan yang tidak stabil atau terlalu rendah dapat meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Resesi atau peningkatan suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk membayar pinjaman. Intinya, kedua risiko ini berperan penting dalam evaluasi keputusan pemberian pinjaman dan pengelolaan portofolio kredit bank atau lembaga keuangan. Boleh di next slide, Mas Reza? Terima kasih. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai kasus subprime mortgage crisis pada tahun 2008. Saya mengangkat kasus ini karena cukup menarik untuk kita bahas ya dalam konteks credit risk, terutama individual loan risk gitu ya. Jadi penyebab krisis ini dikarenakan dimulai karena bank dan lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk atau kita sebut subprime tanpa memeriksa kemampuan mereka untuk membayar kembali. Nah, karena ini banyak peminjam yang tidak memiliki pendapatan atau aset yang cukup. Akibatnya, banyak peminjam gagal membayar pinjaman hipotek mereka yang menyebabkan gelombang penyitaan properti di saat tahun 2008. Lembaga keuangan yang memegang pinjaman ini mengalami kerugian besar saat itu. Dampak subprime mortgage crisis ini yaitu keruntuhan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers dan memicu krisis finansial secara global yang dikenal sebagai Great Recession. Penanggulangan pada tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat memberikan bailout besar-besaran untuk bank melalui program TARP atau kita sebut bilang Troubled Asset Relief Program untuk menstabilkan sektor keuangan dan memperkenalkan regulasi baru untuk mencegah terulangnya krisis ini. Boleh di next slide, Kak? Nah, jadi saya akan mulai membahas credit quality problems. Dalam credit quality problems pada topik ini, saya akan membahas tipe-tipenya gitu ya. Jadi terdapat beberapa jenis pinjaman yang dikelola oleh institusi keuangan. Jadi masing-masing dengan tingkat risikonya berbeda. Jadi jenis-jenisnya ada pinjaman komersial dan industri atau kita bisa komersial and industry loans. Yang kedua itu pinjaman real estate atau kita bisa bilang real estate loans. Yang ketiga itu pinjaman UMKM, small business loans. Ada juga pinjaman hipotek, yaitu mortgage loans, dan pinjaman internasional yang disebut juga international loans, dan yang terakhir pinjaman subprime, subprime loans. Saya akan membahas satu persatu di next slide-nya. Mohon dibantu, Kak, di next slide. Terima kasih. Nah, mengenai pinjaman komersial industri ya, komersial and industrial loans. Jadi pinjaman komersial dan industri ini adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh institusi keuangan kepada perusahaan atau entitas bisnis untuk tujuan operasionalnya, pembiayaan proyek atau ekspansi usaha. Nah, pinjaman ini tidak ditujukan untuk penggunaan pribadi atau konsumen, tetapi untuk keperluan bisnis saja. Pinjaman komersial dan industri sering digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan sehari-hari seperti pembelian peralatan, inventaris, modal kerja, atau bahkan untuk restrukturisasi utang. Nah, karakternya tuh bagaimana sih dalam pinjaman komersial industri ini? Yang pertama saya akan membahas dalam tujuan penggunaannya. Berdasarkan namanya aja pinjaman komersial dan industri. Pasti tujuannya itu yang pertama modal kerja untuk operasional perusahaan. Yang kedua pembelian aset tetap seperti mesin, peralatan atau kendaraan. Yang ketiga pembiayaan proyek seperti pengembangan produk atau ekspansi usaha. Dan yang terakhir itu tujuannya untuk biaya ekspansi perusahaan termasuk pembukaan cabang baru. Nah, jangka waktu pinjaman ini yang pertama tuh biasanya bersifat jangka pendek hingga menengah, meskipun pinjaman untuk proyek besar dapat memiliki jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, pinjaman jangka pendek digunakan untuk kebutuhan modal kerja sementara, seperti memenuhi pesanan atau menjaga arus kas perusahaan. Nah, yang ketiga, jangka waktunya ya misalnya pinjaman jangka panjang ya dapat digunakan untuk membeli aset tetap atau memperluas bisnis. Mengenai suku bunga karakteristik pinjaman komersial industri ini, suku bunganya itu
biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman konsumen karena dianggap sebagai pinjaman yang beresiko lebih rendah, ya tergantung pada kekuatan bisnis dan agunan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan selain itu, institusi keuangan dapat menawarkan suku bunga secara fixed rate tetap atau suku bunga variabel tergantung pada preferensi peminjam dan kondisi pasar saat itu gitu ya. Untuk dalam agunannya, pinjaman ini sering kali gitu ya memerlukan agunan seperti aset bisnis kayak bangunan, peralatan atau inventaris atau jaminan pribadi pemilik usaha tersebut. Nah, jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman dapat menyita aset tersebut sebagai bentuk penggantian. Dalam segi analisis kredit pinjaman ini, sebelumnya memberikan pinjaman, institusi keuangan tuh akan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan, arus kas, serta riwayat kredit perusahaan. Performa perusahaan di masa lalu, proyeksi keuangan, dan potensi pertumbuhan bisnis menjadi faktor kunci dalam proses persetujuan pinjaman ini. Dalam hal pinjaman komersial dan industri, saya akan membahas kasus MF Global Bankruptcy pada tahun 2011. Jadi kasus MF Global Bankruptcy ini pada tahun 2011 penyebabnya itu adalah MF Global gitu ya mengambil resiko besar dengan berinvestasi dalam obligasi Eropa, beresiko tinggi saat krisis utang Eropa memuncak. Akibatnya, ketika nilai obligasi turun drastis, MF Global tidak mampu memenuhi kewajiban margin calls-nya yang diperlukan untuk mempertahankan posisi investasinya tersebut. Dampak dari hal ini, hilangnya kepercayaan pasar terhadap MF Global saat itu dan runtuhnya perusahaan. Nah, total kerugian atau kebangkrutannya MF Global saat itu mengalami kerugian sekitar 1,6 miliar dolar pada tahun 2011 yang mengarah pada kebangkrutan MF Global itu sendiri. Yang dimana menjadikan kebangkrutannya terbesar ke-8 dalam sejarah Amerika Serikat. Untuk dari segi penanggulangannya, setelah kebangkrutannya MF Global, regulasi diperketat saat itu terhadap perusahaan keuangan yang terlibat dalam transaksi beresiko tinggi, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan. Boleh dibantu Mas Reza untuk di next slide-nya? Oke, buat saat ini saya akan membahas topik selanjutnya gitu ya, pinjaman real estate gitu. Nah, pinjaman real estate atau real estate loans itu apa sih? Nah, jenis pinjaman ini tuh diberikan oleh institusi keuangan kepada individu atau perusahaan untuk membeli, mengembangkan, atau membiayai properti real estate. Pinjaman ini tuh mencakup berbagai macam properti, seperti properti perumahan, komersial, dan investasi properti. Dalam banyak kasus, pinjaman real estate dilengkapi dengan agunan berupa properti yang dibeli atau dikembangkan, sehingga memberikan jaminan bagi pemberi pinjaman. Nah, karakteristik pinjaman ini seperti apa sih? Kalau kita lihat dari segi agunannya, properti yang dibeli atau dikembangkan biasanya dijadikan agunan bagi pinjaman. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman dapat menyita dan menjual properti tersebut untuk menutupi kerugian. Dari segi suku bunganya itu, suku bunga pinjaman real estate dapat berupa suku bunga tetap fixed rate atau juga suku bunga variabel sama kayak sebelumnya. Pinjaman dengan suku bunga tetap memiliki pembayaran bulan yang stabil pastinya, sementara pinjaman dengan suku bunga variabel dapat mengalami fluktuasi seiring perubahan suku bunga pasar. Nah, jangka waktunya pada pinjaman ini biasanya pinjaman hipotek perumahan memiliki waktu 15 sampai 30 tahun ke depan. Untuk pinjaman komersial, jangka waktunya biasanya lebih pendek, antara 5 sampai 20 tahun gitu ya, tergantung pada jenis proyeknya. Dari segi payment ya atau pembayarannya gitu ya. Pembayaran pinjaman real estate bisa berupa angsuran tetap atau bervariasi gitu tergantung pada jenis pinjaman dan suku bunganya. Pada beberapa kasus ada periode interest only di mana peminjam hanya membayar bunga selama beberapa tahun pertama. Boleh nah, jadi untuk pinjaman real estate itu sendiri ada ya tujuannya. Tujuannya itu kan pasti pembelian properti residensial atau komersial atau pembangunan proyek real estate. Untuk kelebihannya, properti dapat digunakan sebagai agunan dan suku bunganya pasti lebih rendah jika dibandingkan dengan pinjaman tanpa agunan. Kekurangannya yaitu fluktuasi harga properti dapat meningkat resiko dan resiko likuiditas jika properti itu sulit dijual. Boleh dibantu next slide, Kak, Mas Reza? Terima kasih. Nah, mengenai pinjaman real estate ini, saya ingin memberi salah satu
contoh kasus ya, di mana salah satu contoh kasusnya itu adalah Evergrande Crisis pada tahun 2021. Jadi, penyebab krisis ini terjadi, perusahaan Evergrande ini pengembangan properti terbesar di Cina, meminjam uang dalam jumlah besar untuk membiayai proyek properti masif saat itu, namun tidak mampu membayar utangnya saat permintaan properti menurun dan harga properti jatuh. Akibatnya, perusahaan Evergrande gagal membayar kewajiban utang yang besar kepada pemberi pinjaman dan pemasuk. Ya, dampak dari hal ini, krisis properti di Cina memicu kekhawatiran akan potensi krisis ekonomi yang lebih luas dan mengganggu pasar properti dan investasi global gitu ya. Untuk total kerugian atau kebangkrutannya pada tahun 2021 kemarin, Evergrande tercatat memiliki utang sebesar 300 miliar dolar, menjadikan salah satu perusahaan dengan utang terbesar di dunia saat itu. Nah, untuk penanggulangannya, pemerintah Cina campur tangan dengan memberikan dukungan likuiditas dan melakukan restrukturisasi utang untuk mencegah krisis sistemik yang lebih besar di sektor properti saat itu. Boleh dibantu Mas Reza, next slide. Terima kasih. Nah, untuk hal ini saya akan membahas pinjaman individu ya, individual loans gitu. Jadi kan pastinya jenis pinjaman ini diberikan oleh institusi keuangan pada individu untuk berbagai keperluan pribadi. Tujuannya pasti untuk keperluan pribadi. Nah, pinjaman ini tidak ditujukan untuk bisnis pastinya atau penggunaan komersial, melainkan untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi. Nah, jenis-jenis pinjaman individu mencakup pinjaman tanpa agunan, pinjaman dengan agunan, kartu kredit, serta kredit perumahannya. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan membahas jenis-jenis pinjaman individu. Yang pertama, pinjaman pribadi tanpa agunan, atau kita sebut unsecured personal loans. Pinjaman ini diberikan tanpa agunan, sehingga memberi pinjaman hanya mengandalkan kepercayaan dan penilaian risiko berdasarkan kredit peminjam. Nah, pinjaman ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya medis, renovasi rumah, pendidikan, atau konsolidasi utang gitu ya. Nah, karena tidak ada agunan, suku bunga untuk pinjaman ini cenderung lebih tinggi biasanya, dan jumlah pinjamannya seringkali lebih terbatas. Nah, jenis yang kedua itu ada pinjaman pribadi dengan agunan. Kita sebut secure personal loans. Dalam pinjaman ini, peminjam memberikan agunan seperti properti, kendaraan, atau aset lainnya untuk menjamin pinjamannya. Jika peminjam gagal membayar, agunan tersebut dapat disita oleh pemberi pinjaman. Pinjaman dengan agunan biasanya menawarkan suku bunga lebih rendah karena resikonya lebih kecil bagi pemberi pinjam. Nah, yang ketiga ada kartu kredit. Pasti kita semua sering mendengar ya. Jadi selain kartu kredit, kita sebut juga credit card loans namanya. Pinjaman ini memungkinkan individu untuk meminjam uang hingga batas kredit yang telah ditentukan. Nah, kartu kredit adalah salah satu bentuk pinjaman tanpa agunan yang paling umum kita gunakan pada saat ini. Kartu kredit menawarkan fleksibilitas, tetapi suku bunga bisa sangat tinggi jika peminjam tidak membayar kembali secara penuh setiap bulannya. Nah, yang keempat itu ada pinjaman karyawan atau kita sebut employee loans. Beberapa perusahaan menawarkan pinjaman kepada karyawan mereka sebagai manfaat tambahan pinjamannya. Manfaat tambahannya gitu ya, pinjaman ini biasanya tanpa bunga gitu atau dengan bunga yang sangat rendah dan pembayarannya biasa dilakukan oleh karyawan itu melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Nah, ada juga namanya pinjaman pendidikan, student loans. Mungkin sudah familiar di saat ini ya di masyarakat umum. Jadi pinjaman ini diberikan untuk membiayai pendidikan baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Biasanya suku bunga ini tuh lebih rendah dan ada masa tenggang di mana peminjam tidak harus membayar kembali sampai mereka lulus atau memperoleh penghasilan tertentu. Ada juga pinjaman hipotek, mortgage loans. Pinjaman hipotek diberikan kepada individu untuk membeli properti perumahan. Properti itu sendiri berfungsi sebagai agunan dan pinjaman ini biasanya memiliki jangka waktu ya hingga 15 sampai 30 tahun ke depan. Suku bunga untuk pinjaman hipotek cenderung lebih rendah dibandingkan pinjaman pribadi karena adanya agunan dalam bentuk properti. Nah, ada juga namanya pinjaman otomotif. Pasti sering digunakan sama masyarakat Indonesia ya. Pinjaman otomotif ini atau auto loans biasanya digunakan untuk membeli kendaraan, di mana kendaraan yang dibeli menjadi agunan. Jika peminjam gagal membayar, kendaraan dapat disita oleh pemberi pinjaman. Nah, yang terakhir itu ada pinjaman pembiayaan konsumen, consumer finance loans.
Yang dimana pinjaman ini biasanya digunakan untuk membeli barang konsumsi seperti perabotan rumah, elektronik, atau barang-barang kebutuhan pribadi lainnya. Institusi keuangan atau perusahaan membiayai pembiayaan biasanya menawarkan jenis pinjaman ini dengan jangka waktu pembayaran tertentu gitu ya. Nah, jadi karakteristik pinjaman individu ini ada 5 gitu ya, dari jangka waktu, suku bunga, agunan, terus penilaian kredit dan fleksibilitas. Yang pertama saya akan membahas jangka waktu. Dalam jangka waktu ini, karakteristiknya itu pembayaran itu tergantung pada jenis pinjaman ya sebenarnya. Jika memiliki jangka waktu lebih pendek ya sekitar di 1 sampai 5 tahun. Sementara pinjaman dengan agunan seperti hipotek dapat memiliki jangka waktu lebih panjang yang hingga 30 tahun. Nah, untuk suku bunga itu sendiri biasanya suku bunganya bisa bersifat tetap atau variabel. Pinjaman tanpa agunan umum memiliki suku bunga lebih tinggi karena resikonya lebih besar, sedangkan pinjaman dengan agunan seperti pinjaman otomotif atau hipotek memiliki suku bunga lebih rendah. Untuk karakteristik agunannya seperti apa sih gitu ya? Nah, beberapa pinjaman individu memerlukan agunan seperti rumah atau kendaraan, sementara yang lain seperti pinjaman tanpa agunan atau kartu kredit tidak memerlukan agunan. Yang keempat itu penilaian kreditnya. Nah, penilaiannya seperti apa sih? Biasanya, institusi keuangan akan menilai kelayakan kredit individu berdasarkan faktor-faktor seperti skor kredit, riwayat kredit, pendapatan, dan utang yang ada. Individu dengan skor kredit yang tinggi biasanya mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dan syarat pinjamannya pasti lebih baik gitu ya. Fleksibilitasnya seperti apa sih? Nah, pinjaman individu ini sering kali lebih fleksibel ya dibandingkan dengan pinjaman bisnis karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian barang konsumsi hingga pembayaran tagihan medis. Nah, untuk pinjaman lainnya tadi udah saya sebutkan ada berbagai ya selain pinjaman individu loans. Intinya kalau pinjaman lainnya ini tujuannya itu pasti mendukung pembiayaan usaha kecil, proyek multilateral atau pembiayaan untuk tujuan khusus. Nah, kelebihan kekurangannya dalam pinjaman lainnya tuh apa sih? Yang pertama memungkinkan akses ke modal bagi segmen yang tidak dilayani oleh pinjaman konvensional. Yang kedua, membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah gitu ya. Untuk kekurangannya, resiko kegagalan pembayaran tinggi, terutama pada sektor usaha UMKM yang masih rentan. Nah, kekurangannya juga ada keterbatasan jaminan atau agunan dari penerimaan pinjaman. Jadi berbeda gitu ya dari kelebihan kekurangan pinjaman individu loans gitu ya. Kalau kelebihan kekurangan pinjaman individual loans itu biasanya memungkinkan konsumen mendapatkan barang atau jasa tanpa harus membayar penuh di awal. Nah, yang kedua membantu meningkatkan kualitas hidup melalui akses ke barang kebutuhan. Nah, kekurangan pinjaman individual loans itu kekurangannya itu resiko gagal bayarnya tinggi jika individunya kehilangan pendapatan ya kayak misalnya dia terkena PHK atau eh, ada pergantian pekerjaan, gajinya bisa berubah, atau misalnya juga ada kecelakaan, atau hal lainnya gitu ya. Jadi resiko gagal bayarnya lebih tinggi. Nah, kekurangannya juga dari segi bunga pinjamannya dapat bisa menambah beban keuangan individu itu sendiri gitu ya. Boleh di next slide, Kak? Oke. Nah, saya akan membahas ada 2 kasus contohnya gitu ya untuk individual loans itu saya akan membahas auto loan default during COVID dan pinjaman lainnya saya akan membahas kasus SME loan default in Greece debt crisis pada tahun 2010. Yang pertama saya akan membahas auto loans default during COVID-19 dulu ya di 2020. Jadi kasus pada auto loan ini nih di saat COVID kemarin gitu ya, pandemi COVID-19 kemarin gitu. Jadi penyebabnya pasti dikarenakan pandemi saat itu, pandemi COVID-19 yang dimana menyebabkan banyak individu kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membayar cicilan kredit mobilnya. Akibatnya, lonjakan gagal bayar pada pinjaman mobil di tahun 2020 ini memaksa lembaga keuangan melakukan penarikan kembali kendaraan dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu dampaknya penarikan kendaraan massal menyebabkan banyak individu kehilangan transportasi penting dan meningkatkan kerugian besar bagi perusahaan pembiayaan mobil. Untuk
total kerugian kebangkrutannya sebenarnya tidak ada kebangkrutan yang besar gitu ya, yang terjadi pada COVID-19 kemarin gitu. Namun tingkat gagal bayar melonjak hingga 8% selama pandemi. Jadi penanggulangannya saat itu perusahaan pembiayaan memberikan opsi restrukturisasi pinjaman dan penangguhan pembayaran untuk meringankan beban individu yang terdampak pada wabah COVID-19 kemarin. Nah, untuk kasus loan default in Greece debt crisis tahun 2010, jadi penyebabnya ini nih krisis utang Yunani pada 2010 menyebabkan penurunan drastis dalam ekonomi yang berdampak pada UMKM-nya saat itu. Pendapatan usaha kecil anjlok karena ketidakstabilan ekonomi membuat mereka gagal membayar pinjaman. Jadi dari hal ini memberi akibat pada lonjakan kredit macet gitu ya di sektor UMKM pada tahun 2010 dan eh, mengakibatkan kerugian besar pada bank-bank di Yunani saat itu. Nah, dampaknya itu banyak UMKM di Yunani itu gulung tikar saat itu dan menyebabkan lonjakan pengangguran yang besar dan memperburuk resesi ekonomi pada tahun 2010. Penanggulangan saat itu pemerintah Yunani bersama Uni Eropa dan IMF meluncurkan program bailout yang mencakup bantuan finansial dan program restrukturisasi pinjaman untuk membantu UMKM bertahan gitu ya. Boleh dibantu Mas Reza di next slide. Nah, untuk topik calculating calculating the return on a loan akan dijelaskan oleh eh, rekan saya, Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza. Terima kasih Bani atas penjelasannya. Oke, suara saya kedengaran ya? Terdengar Oke, aman, Mas. kal- oke, alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai calculating the return on loan ya. Ya, jadi topik ini kan cukup penting ya di dunia keuangan. Kalkulator return on loan ini atau menghitung imbal hasil dari suatu pinjaman ya. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas nih tentang risiko kredit yang sudah disampaikan Mbak Nia ya, dan berbagai faktor lah yang mempengaruhinya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dengan fokus pada bagaimana pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya itu bisa menghitung keuntungan yang mereka harapkan dari pinjaman yang mereka berikan. Nah, nanti kita juga akan memahami cara menghitung return on loan sangat penting ya. Kita sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman itu bisa mendalami menilai probabilitas ya. Apakah suatu pinjaman menguntungkan atau tidak, lalu mengelola resikonya, bagaimana sih meminimalkan resiko kredit macet, lalu mengambil keputusannya bagaimana menentukan suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan pinjamannya yang tepat gitu ya. Nah, nanti juga sebagai penerima pinjaman, itu juga akan memahami nih konsep eh, biaya pinjamannya, berapa sih total biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu pinjaman, lalu membandingkan alternatif pinjaman, mana sih pinjaman yang paling menguntungkan, lalu mengelola keuangan pribadi atau bisnis, bagaimana cara memastikan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Sebelum kita masuk ke data perhitungannya, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya apa sih itu return on loan ya? Nah, return on loan itu eh, apa namanya dalam dunia keuangan, keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman dari suatu pinjaman disebut return on loan. Ini pada dasarnya adalah upah ya atau kompensasi bagi pemberi pinjaman karena telah mengambil resiko dengan meminjamkan datanya. Nah, return loan juga kan tingkat keuntungan diharapkan ya oleh pemberi pinjaman, misalnya bank dari suatu pinjaman. Seperti yang disampaikan oleh Saunders and Cornett di bukunya itu, return on loan itu adalah metrik penting untuk menilai probabilitas ya dan kelayakan pemberi kredit, melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti suku bunga, biaya, dan risiko kredit menurut Lam. Nah, agar lebih mudah dipahami, ini bayangkan kita mau beli mobil atau Anda punya mobil nih, memiliki sebuah mobil yang pengen Anda sewain ke orang lain, misalnya untuk dipakai Grab gitu ya. Nah, tentu kan pasti kita mengharapkan nih pembayaran sewa dari penyewanya gitu kan, dari yang minjam gitu. Nah, pembayaran sewa itu analogi dengan return on loan. Mobil Anda adalah uang yang Anda pinjamkan dan pembayaran sewa adalah keuntungan yang Anda peroleh. Namun ada perbedaan penting antara menyewakan mobil dan memberikan pinjaman.
dalam menyewakan mobil itu resikonya kan pasti lebih kecil ya. Mungkin mobil Anda sedikit rusak karena memang pemakaian sehari-hari, tetapi kemungkinan besarnya Anda akan mendapatkan mobil Anda kembali. Nah, sedangkan dalam pemberian pinjaman ada risiko yang lebih besar, yaitu risiko kredit macet atau default. Nah, artinya tuh peminjam mungkin nggak dapat bayar kembali lah pinjaman pokok maupun bunganya. Nah, oleh karena itu, pemberi pinjaman itu perlu menghitung return on loan dengan cermat, dengan mempertimbangkan baik potensi, keuntungan maupun risiko yang terkait. Nah, sekarang nih pertanyaannya, bagaimana cara menghitung return on loan? Ada berapa faktor sih yang perlu dipertimbangkan? Dan kita akan membahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke, nah ini tingkat pengembalian ya yang dijanjikan dalam kontrak. Ketika Anda menyimpan, oke, tingkat pengembalian dijanjikan dalam kontrak ini ada tingkat pengembalian secara eksplisit disepakati antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam perjanjian pinjaman. Nah, terdiri dari menurut Saunderson Cornet itu adalah suku bunga pinjaman, bunga yang dibebankan kepada peminjam. Nah, ada juga biaya-biaya lain tuh, misalnya biaya administrasi, biaya organisasi, dan lain. Nah, ini kita ambil dari referensi ya, bab 10 buku Saunderson Cornet, bagian The Contractually Promised Return on Loan. Nah, ini ya, ketika Anda pinjam uang ke bank kan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah perjanjiannya gitu kan. Ya, salah satunya suku bunga. Suku bunga ini kan menentukan berapa besar sih yang Anda harus bayar kembali ke bank kayak gitu. Nah, dalam konteks return loan itu kan suku bunga ini disebut sebagai contractually promised return ya, atau tingkat pengembalian yang dijanjikan dalam kontrak. Ini adalah imbal hasil lah minimal yang diharapkan pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian yang telah disepakati nih dari kedua belah pihak di awal. Nah, misalnya nanti Anda minjam uang 100 juta dari bank dengan suku bunga 10% per tahun gitu ya, maka kontraktual promised return yang diharapkan oleh bank adalah 10% dari 100 juta. Nah, ini nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, terkait kontraktual promised return ini, eh, nah, ini kita mau jelasin terkait ya ini dulu ya penjelasannya. Tadi itu kan kontrak promised return itu tingkat pengembalian yang dijanjikan ya dalam kontrak. Nah, sebenarnya itu bervariasi ya, tergantung ada pada berapa faktor gitu kan. Terkait suku bunga acuannya, suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai patokan bagi bank lainnya. Lalu ada premi resikonya. Nah, premi resiko itu adalah tambahan suku bunga yang diberikan untuk mengkompensasi resiko kredit peminjam. Semakin tinggi resiko kredit, semakin tinggi pula premi resikonya. Lalu ada jenis pinjaman ini. Jenis pinjaman itu juga mempengaruhi suku bunga. Misalnya pinjaman KPR biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman kredit tanpa anggunan. Nah, jangka waktu pinjaman semakin lama jangka waktu pinjamnya semakin tinggi pula suku bunganya. Biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan biaya asuransi. Nah, tapi perlu diingat nih bahwa kontrak premium return itu hanyalah tingkat pengembalian minimal yang diharapkan dan dalam kenyataannya itu kan pemberi pinjaman itu juga perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit macet ya. Eh, nah, untuk itu menggunakan konsep expected return ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk ini kita sebenarnya akan menjelaskan secara matematis ya, karena dari tadi kita membahas secara konseptual. Nah, rumus ini memang terlihat rumit ya, kalau kita lihat ya, ada 1 plus K sama dengan 1 plus F plus BR plus M. Nah, dibagi dari 1 min B eh, kurung 1 kurang RR. Nah, K itu adalah tingkat pengambilan kotak yang dijanjikan ya. Nah, dalam konsep cost quality promise return itu yang kita hitung biasanya dinyatakan dalam persentase untuk K. Lalu ada F. F itu biaya organisasi ya. Menunjukkan total pengambilan pokok pinjaman ditambah bunganya. Nah, nah ini ada F ya biaya organisasi. Nah, terus ada plus 1K ya. Plus 1K ini menunjukkan total pengambilan pokok pinjaman ditambah bunganya dan F itu adalah biaya atau fee yang dikenakan di awal pinjaman. Misalnya biaya administrasi atau biaya provisi. Lalu ada BR atau tingkat bunga dasar, ada M premi risiko kredit, B saldo kompensasi, RR itu persyaratan cadangan. Nah, satu min B ini artinya itu adalah mewakili bagian dari pinjaman yang benar-benar diterima ya oleh peminjam setelah dikurangi saldo kompensasi di B. Nah, saldo kompensasi itu
adalah sejumlah uang harus disimpan oleh peminjam di bank sebagai jaminan. Nah, untuk satu dikurang RR itu menunjukkan bagian dari dana yang dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman setelah memenuhi kewajiban cadangan wajib RR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari rumus dan contoh perhitungan ini kita dapat melihat nih bahwa setiap komponen dalam rumus memiliki pengaruh terhadap contractually primus return. Misalnya, semakin tinggi biaya di bagian F ya, atau semakin besar saldo kompensasi di B, maka contractually primus return itu akan semakin tinggi. Nah, contractually primus return itu memang memberikan gambaran awal tentang potensi keuntungan dari suatu pinjaman. Namun, pemberi pinjaman tidak boleh hanya mengandalkan angka aja. Mereka kan juga perlu mempertimbangkan nih kemungkinan terjadinya kredit macet. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai expected return ya pada saat berikutnya. Nah, sebenarnya ini kita mau kasih contoh dulu nih mengenai rumus ya dari kontrak bonus return yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini ada contoh dari PT Maju Jaya. Maju Jaya itu sebuah perusahaan manufaktur yang ingin mengajukan pinjaman sebesar 500 juta untuk memperluas pabriknya. Nah, nanti dia minjamnya kemana? Ke Bank Sejahtera namanya. Nah, Bank Sejahtera itu setuju untuk memberikan pinjaman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi dari bank itu memang akan memberikan syarat-syarat yang tadi kita bahas ya mengenai kontrak quality primus ratingnya. Nah, eh, di sini ada tingkat bunga dasar atau BR ya. Nah, dikenakan 10% per tahun, premi risiko kreditnya itu 3% ya per tahun. Karena PT Majuya itu memiliki risiko kredit yang sedikit lebih tinggi. Lalu ada biaya organisasinya itu F, 1% dari jumlah pinjaman, di mana 500 juta dikali 1% sama dengan 5 juta. Lalu ada saldo kompensasinya 15% dari jumlah pinjaman, 500 juta dikali 15% ya, atau 75 juta. Lalu ada persatuan cadangan RR 8% ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam rumus. Di mana nih? Nanti Kak, itu adalah tingkat pengembang kotor yang dijanjikan ya. Lalu F itu biaya organisasi. Nah, dari hitungan tadi itu, jadi biaya organisasi itu sebesar 5 juta. Lalu ada BR, di mana tingkat bunga dasarnya itu adalah 10%. M itu sama dengan premi ya. Rasio kreditnya di angka 3%. Lalu B, saldo kompensasi di angka 15%. Dan R itu persalinan cadangan di 8% dari perhitungan yang sebelumnya ya. Dan jika kita masukkan ke dalam sebuah rumus dan kita hitung, itu akan mendapatkan pengembangan kotornya itu sebesar 8,12% ya. Nah, jadi tingkat pengembangan dijanjikan itu adalah 8,12%. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya, eh, jadi lanjutan yang tadi adalah ternyata nih ada kemungkinan PT Maju itu mengalami kesulitan keuangan ya. Dan gagal bayar itu sebesar 2% ya. Nah, pertanyaannya kan berapa tingkat pengembalian yang diharapkan expected return ya oleh Bank Sejahtera dengan mempertimbangkan risiko gagal bayar tersebut. Nah, untuk expected return ini, eh, kita akan menggunakan rumus yang beda ya. Karena expected return ini menggunakan rumus I sama dengan R sama dengan P 1 plus K dikurang 1. Dan di mana nanti R itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan ya. Lalu ada P, probabilitas pembayaran penuh 100% dikurang 2% atau sama dengan 90% ya. Atau 0,98. Lalu jika kita hitung itu jadi tingkat pengembalian dengan mempertimbangkan risiko gagal bayar sebesar 5,99%. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi nah, selain kita kan tadi membicarakan pinjaman ya. Sebenarnya kan ada beberapa berbagai jenis pinjaman lah di luar ya. Nah, ada pinjaman yang kita ambil untuk beli rumah, ada pinjaman untuk modal usaha, dan lain-lain. Nah, eh, sebenarnya proses pengambilan pinjaman untuk membeli rumah itu sama gak sih sebenarnya dengan proses pemberian pinjaman untuk sebuah perusahaan besar? Nah, dari sini sebenarnya kan tentu aja beda gitu ya. Dalam dunia perbankan itu kita mengenal istilah namanya retail lending ya, atau pinjaman retail dan wholesale lending ya, atau pinjaman wholesale. Nah, di mana retail lending itu adalah pinjaman yang diberikan kepada individu atau usaha kecil menengah ya UKM. Sedangkan wholesale lending itu adalah pinjaman yang diberikan kepada perusahaan besar.
Nah, sebenarnya ada perbedaan tuh antara pinjaman retail dengan pinjaman wholesale. Nah, jika di sini dilihat itu kan yang pertama untuk pinjaman retail itu biasanya berjumlah kecil nominalnya, lalu ada biaya pengumpulan informasinya tinggi, ada keputusan kreditnya cenderung berupa terima atau tolak, terus resiko kreditnya dikendalikan melalui pembatasan jumlah pinjaman atau kredit rationing ya, menurut Sanders and Cornet. Nah, perbedaan utama itu terletak proses pengambilan keputusan kredit ya, atau kredit decision. Nah, pada retail lending itu prosesnya cenderung lebih sederhana dan terstandarisasi ya. Nah, bank itu biasanya menggunakan skor kredit atau riwayat kredit peminjam untuk menilai risiko kreditnya. Nah, sedangkan pada wholesale lending itu prosesnya itu lebih kompleks ya. Dari biasanya berjumlah biaya apa biasanya berjumlah besar, lalu biaya pengumpulan informasinya lebih rendah. Keputusan kredit melibatkan penetapan suku bunga dan jumlah pinjaman, lalu ada risiko kredit dikendalikan melalui suku bunga dan pembatasan jumlah pinjaman. Jadi gitu. Nah, eh, ini terlihat lebih kompleks ya prosesnya dan melibatkan analisis yang pasti bakal lebih dalam lagi. Bank itu akan melakukan analisis laporan keuangannya, nanti ada proyeksi arus kasnya, evaluasi manajemen, lalu ini evaluasi manajemen perusahaan maksudnya, ya. Lalu untuk menilai risiko kreditnya. Nah, misalnya jika Anda nih pengen ngajuin KPR nih, kredit pemilik rumah gitu kan, bank itu akan memeriksa skor kreditnya itu di mana nanti dilihat dari riwayat pekerjaannya, lalu ada pendapatannya sebesar apa. Nah, jika perusahaan besar yang ingin mengajukan pinjaman untuk misalnya untuk membangun sebuah pabrik baru, itu perhitungannya apa namanya, bank itu akan melakukan analisis yang lebih komprehensif ya terhadap kondisi keuangan perusahaan, terus prospek bisnisnya nanti sejauh mana, dan faktor-faktor lainnya. Nah, misal apa namanya, perbedaan dalam credit decision ini juga akan mempengaruhi cara bank nih menghitung return on loan-nya. Pada retail lending, perhitungan itu cenderung lebih sederhana karena risiko kredit itu dapat diukur dengan lebih mudah ya. Tapi kan untuk yang wholesale lending itu perhitungannya itu lebih kompleks ya karena melibatkan lebih banyak faktor dan pertimbangan. Nah, setelah memahami perbedaan-perbedaan antara retail dan wholesale lending, nanti kita akan eh, apa namanya membahas faktor-faktor lain ya. Itu. Oke. Nah, ini masuk ke kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya itu dari apa yang kita bahas mengenai return on loan itu eh, dilihat ya menghitung tingkat pengambilan pinjaman penting untuk menilai probabilitas dan mengolah risiko kredit. Lalu ada contractually promised return, itu tingkat pengambilan yang disepakati dalam kontrak ya, dipengaruhi oleh suku bunga, biaya, dan lain. Lalu ada expected return memperhitungkan risiko gagal bayar. Lalu keputusan kredit retail dan wholesale itu berbeda ya dalam hal pilihan risiko dan penetapan suku bunga. Nah, sebenarnya referensi ini kita ngambil dari buku bab 10 ya. Menurut Saunders and Cornett itu di bagian calculating the return on loan, lalu kita ambil juga dari the contractually promised return on loan. Eh, Sebenarnya eh, jika kita bahas lebih lanjut itu kan return on loan itu adalah keuntungan yang diharapkan ya oleh pemberi pinjaman dari satu pinjaman. Lalu ada dua konsep lah, kedua konsep utama ya dalam menghitung return on loan. Ada contractually promised return dan expected return. Lalu ada contractually promised return adalah tingkat pengambilan yang dijanjikan ya dalam kontrak. Sedangkan kan expected return itu memperhitungkan kemungkinan kredit macetnya. Nah, lalu ada proses pengambilan keputusan kredit itu berbeda antara retail lending dan wholesale lending. Lalu juga kita tadi kan udah mempelajari nih berbagai faktor mempengaruhi return on loan termasuk suku bunga, biaya, resiko kredit, dan jenis pinjaman. Nah, memahami konsep return on loan itu sebenarnya kan krusial ya bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bagi pemberi pinjaman itu dapat membantulah menilai probabilitas, lalu mengelola risikonya, dan membuat keputusan kredit yang lebih baik. Bagi penerima pinjaman itu em, dapat membantulah memahami biaya pinjaman dan memilih alternatif pinjaman yang tepat gitu ya. Nah, semoga dari materi yang kita bahas mengenai return on loan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk Oke. kita akan lanjut bahas measurement of credit risk ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Nia. Silakan. Makasih.
Baik, terima kasih Mas Reza atas presentasinya materi sebelumnya ya pada topik 2. Nah, sebenarnya pada topik 3, Measurement of Credit Risk and Default Risk Model, nanti saya akan presentasi dan Mas Reza juga akan presentasi ya nanti seiring jalannya waktu. Oke, pertama kita akan membahas dulu mengenai measurement measurement of credit risk gitu ya. Measurement of credit risk itu apa sih? Jadi eh, measurement of credit risk ini adalah proses menilai risiko bahwa peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Pengukuran risiko kredit mencakup berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kemungkinan gagal bayar atau bisa dibilang default dan mengestimasi besarnya kerugian yang mungkin terjadi jika gagal bayar terjadi di masa yang akan datang. Faktor-faktor utamanya dalam pengukuran ini termasuk skor kredit, peminjam, analisis laporan keuangan, kondisi ekonomi, serta nilai agunan yang dimiliki oleh peminjam. Boleh di next slide, Mas Reza. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, jadi measurement of credit risk dan default risk model ini ya resiko peminjam gagal memenuhi kewajiban keuangan. Default risk model digunakan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar. Nah, ada nih beberapa pendekatan utama dalam pengukuran resiko kredit gitu ya. Ada 4. Yang pertama, skor kredit peminjam. Jadi, skor kredit memberikan gambaran mengenai kelayakan kredit peminjam yang didasarkan pada riwayat kredit mereka. Nah, skor ini biasanya mencakup data mengenai pembayaran hutang, total hutangnya, dan durasi kreditnya. Semakin tinggi skor kredit, semakin rendah resiko gagal bayarnya. Dan sebegitu sebaliknya. Untuk yang kedua, analisis laporan keuangan. Untuk peminjam korporasi, analisis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban mereka. Membantu kewajiban mereka gitu ya. Nah, faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, dan leverage perusahaan sangat mempengaruhi penilaian risiko kartu kredit. Penilaian risiko kredit. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Jadi lingkungan makroekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka. Kondisi seperti resesi, kenaikan suku bunga, atau inflasi yang tinggi dapat meningkatkan resiko kredit secara keseluruhan, terutama bagi peminjam yang lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Nah, nilai agunan ya atau kolateral gitu. Peminjam seringkali menawarkan agunan sebagai jaminan bagi pinjaman. Nilai agunan memberikan perlindungan tambahan bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. Nah, karena itu aset tersebut dapat dijual untuk menutupi sebagai kerugian gitu ya. Semakin bernilai agunannya, semakin rendah resiko kreditnya. Jadi intinya measurement of credit risk ini merupakan proses krusial dalam menilai kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban keuangannya mereka. Nah, intinya proses ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya gagal bayar di masa yang datang gitu ya, dan menghitung potensi kerugian yang mungkin dialami oleh pemberi pinjaman jika peminjam gagal memenuhi kewajiban mereka. Nah, ya itu pengukuran risiko kreditnya membantu lembaga keuangan dalam menentukan keputusan pemberian kredit, penetapan suku bunga, dan pengelolaan portofolio kredit secara lebih hati-hati. Nah, dengan menggunakan berbagai pendekatan ini gitu ya, pemberi pinjaman dapat mengukur risiko secara lebih akurat, membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan memitigasi potensi kerugian. Nah, untuk tujuan pengukuran risiko kredit ini ada 4. Jadi yang pertama itu menilai kemampuan peminjam. Tujuan utamanya pengukuran risiko kredit kan adalah menilai kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Nah, ini membantu pemberi pinjaman menentukan apakah mereka akan memberikan kredit atau tidak. Yang kedua itu mengurangi risiko gagal bayar. Dengan memahami risiko kredit yang dihadapi, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan gagal bayar melalui mitigasi risiko seperti menetapkan suku bunga yang sesuai atau meminta agunan.
Nah, yang ketiga, pengelolaan portofolio kredit. Pengukuran resiko kredit memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengelola portofolio kredit mereka dengan lebih baik. Nah, menjaga keseimbangan antara resiko dan keuntungan. Yang keempat, penetapan suku bunga. Jadi risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan penetapan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko pemberi pinjaman, sedangkan risiko yang lebih rendah memungkinkan pemberi pinjaman menetapkan suku bunga yang lebih kompetitif gitu ya. Nah, manfaat pengukuran risiko kredit yang pertama itu peningkatan kualitas pengambilan keputusan gitu ya. Pengukuran risiko kredit yang akurat membantu lembaga keuangan membuat keputusan kredit yang lebih baik berdasarkan analisis yang komprehensif tentang kemampuan peminjam. Yang kedua itu meminimalisir potensi kerugian masa yang akan datang. Dengan memahami risiko gagal bayar, pemberi pinjaman dapat mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang sesuai, seperti mengurangi exposure terhadap peminjam yang beresiko tinggi. Nah, yang ketiga itu manajemen risiko yang lebih baik. Pengukuran risiko kredit membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pada tingkat portofolio, menjaga keseimbangan yang sehat antar aset berisiko tinggi dan rendah. Yang terakhir itu manfaatnya dalam penghematan biaya. Nah, menghindari gagal bayar yang tak terduga melalui pengukuran risiko yang baik dapat mengurangi biaya kerugian kredit yang signifikan dan meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan itu sendiri ke masa yang akan datang. Nah, kelebihan dari pengukuran ini yang pertama kita lihat dari objektivitasnya. Pengukuran risiko kredit berdasarkan data kuantitatif seperti skor kredit dan analisis laporan keuangan yang akan nanti saya bahas lebih lanjut, memberikan penilaian yang lebih objektif, mengurangi pengaruh bias subjektif dalam keputusan pemberian kredit. Nah, yang kedua itu fleksibilitasnya. Dari berbagai model pengukuran risiko kredit, baik kualitatif maupun kuantitatif, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga keuangan dan portofolio kredit mereka. Yang ketiga, membantu pengendalian risiko sistemik. Dengan melakukan pengukuran yang tepat, lembaga keuangan dapat menghindari risiko akumulatif yang bisa mengarah pada krisis finansial seperti yang terjadi pada krisis finansial tahun 2008. Yang keempat itu pengelolaan jangka panjang. Pengukuran risiko kredit mendukung perencanaan jangka panjang, membantu lembaga keuangan mempertahankan kestabilan portofolio kredit mereka dari waktu ke waktu. Nah, namun adanya kelebihan pastinya ada kekurangan. Nah, dalam kekurangan pengukuran risiko kredit ini yang pertama ketergantungan pada data historis. Jadi banyak model kuantitatif seperti value at risk atau kita sebut VAR bergantung pada data historis yang mungkin tidak memperhitungkan perubahan pasar atau ekonomi yang drastis sehingga risiko sebenarnya bisa diremehkan. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas dalam skenario ekstrim. Jadi model-model yang sering digunakan dalam pengukuran risiko kredit mungkin tidak memadai untuk menghadapi skenario ekstrim seperti krisis ekonomi global yang menyebabkan kegagalan model. Nah, yang ketiga itu ada biaya implementasi. Jadi menggunakan model risiko kredit yang canggih, terutama yang melibatkan algoritma kompleks dan teknologi baru, pasti dapat mahal dalam hal sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sistem tersebut. Nah, yang keempat itu tidak memperhitungkan faktor intangibles-nya. Jadi pengukuran kuantitatif mungkin gagal mempertimbangkan faktor-faktor non-finansial seperti reputasi peminjam, kualitas manajemen, atau kondisi sosial dan politik yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar hutang gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu pengukuran resiko kredit ini merupakan proses penting yang membantu lembaga keuangan menilai, memitigasi, dan mengelola resiko gagal bayar. Meskipun memiliki manfaat besar dalam pengambilan keputusan dan pengendalian resiko, proses ini juga memiliki kelemahan pastinya seperti ketergantungan pada data historis yang tadi saya sebut dan biaya implementasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara penggunaan model kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan penilaian resiko yang lebih lengkap dan akuratnya ke depannya. Boleh dilanjut, Mas? Nah, jadi sebenarnya tuh apa gitu ya arti dari kualitatif model sama kuantitatif model. Nah, sebelum saya lanjuti, saya akan menjelaskan dahulu nanti.
Nanti untuk bagian newer model credit risk measurement dan credit risk measurement and pricing itu akan dibahas atau dipresentasikan oleh rekan saya itu Mas Reza. Oke, baik lagi ke topik. Yang pertama kita akan membahas kualitatif model gitu ya. Nah, kualitatif model tuh apa sih sebenarnya gitu ya? Model kualitatif ini tuh menggunakan penilaian subjektif seperti reputasi peminjam, kondisi pasar, dan faktor non keuangan gitu lainnya untuk mengukur resiko kredit ini gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih gitu ya dalam segi kualitatif model? Nah, untuk contoh penggunaan model kualitatif gitu ya. Yang pertama misalnya model penilaian reputasi atau kita sebut reputational risk assessment. Jadi tujuannya model ini tuh digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk menilai kredibilitas dan integritas manajemen perusahaan ketika memberikan kredit atau membuat keputusan investasi. Ini melibatkan penilaian terhadap rekam jejak pemimpin perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka, baik dalam hal tata kelola maupun kepatuhan terhadap aturannya gitu ya. Nah, faktor yang dinilai apa aja sih? Yang pertama itu reputasi perusahaan dalam industri atau komunitas bisnisnya. Yang kedua, kredibilitas tim manajemen berdasarkan pengalaman dan catatan kinerjanya masa lalu. Yang ketiga itu ketaatan terhadap regulasi, kebijakan keberlanjutan, dan praktik etikanya. Nah, yang terakhir itu rekam jejak perusahaan dalam hal penyelesaian kewajiban kredit. Nah, selain itu ada juga namanya model penilaian manajemen risk assessment. Jadi tujuannya kalau model ini tuh mengevaluasi kualitas tim manajemen dalam hal kemampuan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang sehat dan mengelola risiko keuangan. Nah, kualitas manajemen yang baik dianggap sebagai penentu penting dalam keberlangsungan bisnis dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kreditnya gitu ya. Nah, faktor yang dinilai itu ada tiga. Yang pertama itu keterampilan dan pengalaman manajer kunci. Yang kedua itu keputusan strategis yang diambil dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan dan pendekatan terhadap resiko. Nah, ada juga namanya model penilaian industri dan kondisi pasar. Jadi model penilaian industri dan kondisi pasar ini tujuannya menilai bagaimana kondisi pasar dan dinamika industri mempengaruhi prospek peminjam. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di sektor yang sangat volatile atau menghadapi tantangan regulasi bisa dianggap lebih beresiko. Nah, faktor yang dinilai itu ada tiga. Yang pertama, kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi industri seperti resesi atau perubahan teknologi. Nah, yang kedua itu kompetisi dalam industri dan posisi perusahaan di pasar tersebut. Dan yang ketiga itu kebijakan pemerintah atau perubahan regulasi yang berdampak pada industri. Nah, keunggulannya tuh apa aja sih? Keunggulan model kualitatif dari segi fleksibilitas ya. Model kualitatif ini pasti lebih fleksibel gitu ya dalam mengevaluasi risiko yang tidak dapat diukur dengan angka, terutama dalam situasi di mana tidak banyak data kuantitatif tersedia seperti dalam evaluasi perusahaan baru atau startup. Yang kedua, pendekatan holistik. Nah, selain hanya melihat laporan keuangan, model ini tuh memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang peminjam, termasuk aspek-aspek yang tidak terlihat di atas kertas seperti hubungan dengan pemangku kepentingan, stabilitas, manajemen gitu ya, atau kualitas produk layanan. Nah, yang ketiga menilai faktor intangibles. Jadi faktor seperti kepercayaan dan reputasi dapat menjadi prediktor penting untuk keberhasilan atau kegagalan perusahaan, terutama dalam bisnis yang sangat bergantung pada hubungan dan loyalitas pelanggan atau pemasok gitu ya. Nah, untuk kelemahannya model kualitatif ini em, kita lihat dari subjektivitas ya gitu ya. Karena model ini bergantung pada penilaian yang subjektif, hasilnya bisa berbeda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan individu yang melakukan penilaian. Kurangnya standar baku bisa menyebabkan perbedaan interpretasi antar penilai. Nah, yang kedua itu kurang terukur. Karena faktor-faktor seperti reputasi atau kualitas manajemen itu sulit diukur untuk secara objektif dan mungkin tidak selalu terkait langsung dengan kinerja keuangan jangka pendek. Nah, yang ketiga, bias pengambil keputusan. Nah, keputusan yang didasarkan pada penilaian kualitatif dapat terpengaruh oleh bias pribadi atau persepsi yang dapat mengarah pada kesalahan dan mengevaluasi resiko gitu ya. Nah, saya akan membahas gitu ya salah satu contoh kasusnya eh kualitatif model gitu. Kasusnya itu pada perusahaan
Enron. Jadi kasusnya ini sering terdengar di Forbes, di BBC, dan di Times Magazine dan di majalah ekonomi lainnya secara internasional ya. Jadi namanya itu Enron skandal pada tahun 2001. Nah, jadi Enron skandal ini adalah salah satu skandal korporasi terbesar dalam sejarah yang menyebabkan kebangkrutan Enron dan mengungkapkan penggunaan taktik akuntansi ilegal untuk menyembunyikan utang dan memperbesar keuntungan. Jadi penyebabnya tuh apa sih? Nah, penyebab yang pertama itu pada Enron ini kendaraan investasi di luar neraca. Pasti anak akuntansi sering mendengar ya off balance sheet vehicle gitu ya. Jadi Enron menggunakan entitas khusus nih, Special Purpose Entities atau disebut SPES pada tahun 2001 dan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk Enron ini menggunakan entitas khusus untuk memindahkan hutang perusahaan ke luar neraca sehingga tidak terlihat oleh investor dan regulatornya. Jadi ini membuat kondisi keuangan Enron terlihat jauh lebih sehat daripada kenyataan sebenarnya. Atau bisa kita sering dengar too good to be truth ya. Jadi eh, dari hasil laporannya kok sangat untung sekali gitu ya. Jadi taunya adanya taktik ilegal gitu ya, akuntansi ilegal gitu ya. Nah, yang kedua, akuntansi ilegal atau bisa kita sebut bilang manipulasi akuntansi itu. Jadi melalui akuntansi mark to market, Enron tuh mencatat pendapatan dari kontrak jangka panjang sebagai laba langsungnya, meskipun belum ada aliran kas yang nyata. Nah, ini memberikan kesan laba yang tinggi, padahal banyak aset tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang nyata. Nah, yang ketiga itu adanya konflik kepentingan pada Enron skandal ini. Jadi, manajemen Enron termasuk CEO-nya, Jeffrey Skilling, dan CFO-nya, Andrew Festo, jadi menciptakan skema investasi yang sangat rumit dan menipu investornya. Jadi mereka memanfaatkan konflik kepentingan di dalam perusahaan untuk memperkaya diri sendiri sambil merugikan perusahaan dan pemegang saham. Nah, eh, dari hal ini gitu ya, dari hal ini, Enron skandal ini eh, memiliki beberapa dampak gitu. Yang pertama pastinya dampak pada Enron itu sendiri, kebangkrutan Enron pada Desember Desember tahun 2001 yang dimana Enron mengajukan kebangkrutan dengan total kerugian sebesar 74 miliar dolar pada tahun 2001. Nah, hal ini adalah kebangkrutan termasuk kebangkrutan terbesar gitu ya dalam sejarah Amerika Serikat saat itu. Nah, yang kedua itu dampaknya kehancuran Arthur Anderson. Jadi skandal ini juga menyebabkan kehancuran firma akuntansinya Arthur Anderson yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Enron. Eh, Anderson itu dinyatakan bersalah karena menghancurkan dokumen terkait Enron, perusahaan Enron yang akhirnya membuat firma tersebut dibubarkan. Nah, yang ketiga kerugian bagi investor dan karyawannya. Jadi ribuan investor kehilangan miliaran dolar pada tahun 2001 dan banyaknya karyawan Enron kehilangan pekerjaan serta tabungan pensiun mereka karena kebangkrutan tersebut. Yang keempat, adanya reformasi regulasi. Jadi skandal ini memicu pengesahan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Jadi undang-undang ini dibuat gitu, undang-undang penting di Amerika Serikat yang memperketat pengawasan akuntansi perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas manajemen serta dewan direksi untuk memastikan transparansi keuangannya gitu ya. Nah, untuk kuantitatif model, jadi kuantitatif model nih apa sih gitu ya? Model kuantitatif ini menggunakan data finansial berupa analitik statistik dan algoritma untuk mengukur resiko gagal bayar berdasarkan resiko keuangan, cash flow, dan eh, faktor objektif lainnya gitu ya. Nah, contohnya tuh bagaimana sih gitu ya? Eh, tunggu bentar. Nah, jadi model kuantitatif ini kan pengukuran resiko
kredit gitu ya, menggunakan data numerik gitu ya. Jadi menilai yang objektif terhadap kemungkinan gagal bayar peminjam gitu. Nah, biasanya nih model ini memanfaatkan rasio keuangan, laporan arus kas, dan faktor lainnya yang dapat diukur secara kuantitatif gitu ya. Pendekatan ini pasti memungkinkan lembaga keuangan untuk membuat keputusan berdasarkan data historis dan mengukur resiko lebih presisi dan memberikan prediksi potensi kerugiannya gitu. Nah, jadi untuk kuantitatif model itu kita bisa sebut misalnya VAR gitu ya, value at risk. Jadi VAR ini mengukur kemungkinan kerugian maksimum yang dapat terjadi pada portofolio dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Jadi untuk kuantitatif model itu sendiri, studi kasusnya mengenai kasus krisis finansial pada tahun 2008 gitu ya. Jadi kasus krisis finansial 2008 ini sering disebut juga subprime mortgage gitu ya. Jadi salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern pada tahun 2008 yang menyebabkan runtuhnya banyak lembaga keuangan besar yang memicu resesi global. Jadi salah satu faktor utamanya memicu krisis ini adalah kegagalan banyak bank dan lembaga keuangan dalam memprediksi resiko yang tinggi terkait dengan subprime mortgage atau pinjaman perumahan yang diberikan kepada peminjam dengan kredit yang buruk atau tanpa jaminan kemampuan membayar yang kuat gitu ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya penyebabnya itu ada pemberian subprime mortgage ya kan. Jadi bank dan lembaga keuangan memulai memberikan subprime mortgage kepada individu dengan riwayat kredit yang buruk atau kemampuan membayar yang dipertanyakan gitu ya. Pinjaman ini seringkali dijual dengan suku bunga variabel yang rendah pada awalnya, tetapi akan meningkat secara signifikan seiring waktu. Nah, jadi membuat banyak peminjam itu tidak mampu membayar cicilannya. Nah, penyebab yang kedua itu adalah securitization dan derivatif kompleks. Jadi, bank ini menggabungkan pinjaman subprime ini dengan pinjaman lainnya ke dalam produk keuangan yang kompleks atau bisa disebut mortgage backed security (MBS) dan collateralized debt obligation atau kita sebut CDOS gitu ya. Nah, produk ini kemudian dijual kepada investor di seluruh dunia. Banyak dari produk ini diberikan peringkat triple A atau AAA oleh lembaga pemeringkat kredit. Jadi, yang secara salah memberikan kesan bahwa mereka adalah investasi beresiko rendah yang realitanya sebenarnya resikonya cukup tinggi gitu ya. Nah, untuk model kuantitatif yang gagal gitu ya, penyebab ketiganya. Jadi penyebab ketiganya model kuantitatif yang gagal, jadi sebagian besar bank dan lembaga keuangan menggunakan model kuantitatif untuk mengukur resiko kredit. Tetapi model-model ini gagal memperhitungkan resiko sebenarnya dari subprime mortgage. Salah satu alasan kegagalan ini adalah bahwa model-model tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pasar real estate akan terus tumbuh dan harga rumah tidak akan turun secara drastis. Nah, ketika harga properti mulai jatuh saat itu, banyak peminjam tidak dapat menjual atau membiayai kembali rumah mereka untuk membayar cicilan, yang menyebabkan lonjakan gagal bayar pada tahun 2008. Nah, yang keempat ini penyebabnya adanya kurangnya regulasi. Jadi pasar subprime mortgage dan produk derivatif ini terkait tumbuh dengan cepat dalam lingkungan dengan regulasi yang longgar. Jadi bank-bank besar, hedge fund, dan lembaga keuangan lainnya mengambil resiko yang signifikan dengan sedikit pengawasan yang memperburuk dampak krisis ketika pasar mulai runtuh. Jadi akibatnya ini ketika banyak peminjam mulai gagal membayar pinjaman mereka, nilai MBS dan CDO yang terkait pada subprime mortgage ini atau anjlok. Jadi yang menyebabkan kerugian besar bagi bank dan investor di seluruh dunia. Nah, lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers yang bangkrut dan sementara perusahaan besar lainnya seperti AIG dan Bear Stearns membutuhkan bailout dari pemerintah untuk mencegah kerutuhan total sistem keuangannya. Nah, kegagalan bank menggunakan model kuantitatif yang akurat untuk memperkirakan risiko subprime mortgage adalah salah satu penyebab utama krisisnya.
Jadi banyak model ini tidak memperhitungkan kemungkinan gagal bayar besar-besaran atau penurunan tajam dalam penilaian properti yang menyebabkan penilaian resiko yang sangat merembengkan kondisi pasar. Jadi selain itu ketergantungan yang berlebihan pada rating agency yang salah menilai resiko MBS dan CDO menambah masalah karena investor merasa aman gitu ya. Merasa aman membeli produk beresiko tinggi yang diberi peringkat investasinya gitu ya. Jadi apa sih pelajarannya gitu ya dari krisis 2008 ini gitu ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil tuh yang pertama model risiko yang lebih baik. Jadi krisis ini menunjukkan pentingnya membangun model risiko yang lebih canggih yang memperhitungkan skenario terburuk dan fluktuasi pasar yang ekstrim. Bank kini lebih fokus pada stress testing untuk mengukur dampak dari berbagai skenario ekonomi. Yang kedua, pentingnya regulasi. Setelah krisis, regulasi regulasi diperketat melalui undang-undang seperti Dodd-Frank Act di Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi risiko berlebihan dan memperkuat pengawasan terhadap pasar keuangan. Yang ketiga, menghindari ketergantungan berlebihan pada peringkat kredit. Nah, krisis ini juga menyoroti bahaya dari ketergantungan yang berlebihan pada lembaga pemeringkat kredit. Banyak produk keuangan berisiko tinggi diberi peringkat yang tidak mencerminkan risiko sebenarnya. Krisis finansial 2008 adalah pengingat penting tentang perlunya kehati-hatian kita dalam pengelolaan risiko, terutama ketika berurusan dengan produk keuangan yang kompleks dan situasi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini. Untuk selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Mas Reza. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nia atas penjelasannya. Ya, jadi kali ini kita akan bahas mengenai new model of credit risk measurement ya. Nah, sebenarnya kan ini model baru yang menggabungkan teknologi seperti machine learning itu untuk membuat prediksi ya risiko kredit berdasarkan data besar dan pola yang sulit dilihat oleh model tradisional. Nah, contohnya itu untuk machine learning model itu kan seperti algoritma ya, yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar berdasarkan data transaksinya, demografi, dan perilaku penggunanya. Nah, kalau contohnya itu kayak kasus ZS, ZS Finance gitu ya, menggunakan machine learning untuk menilai kelayakan kredit individu yang tidak memiliki riwayat kredit rasional. Nah, ini dapat membantu lah mengurangi risiko gagal bayar dengan menganalisis lebih banyak data dari berbagai sumber. Nah, sebenarnya dalam dunia keuangan yang terus berkembang itu kan sebenarnya begitu pula dengan cara kita mengukur risiko kredit ya. Model-model tradisional yang telah dibahas sebelumnya itu seperti contractual promise return dan expected return itu masih relevan lah ya sampai saat ini. Namun ini kan kita dikembangkan lah model-model baru yang lebih canggih dan akurat gitu ya. Nah, sebenarnya mengapa sih dibutuhkan model baru? Ya karena model tradisional itu kan memiliki beberapa keterbatasan gitu ya. Nah, keterbatasannya itu seperti kurang akurat dalam memprediksi probabilitas yang default, lalu eh, tidak memperhitungkan korelasi antar peminjam, lalu tidak cukup fleksibel lah ya untuk mengakomodasi berbagai jenis pinjaman. Nah, beberapa model itu pengukuran risiko kredit yang lebih baru antara lain itu menggunakan kayak kredit matrix gitu ya. Model ini dikembangkan oleh JP Morgan ya dan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan distribusi kredit dari suatu portofolio. Lalu ada KMV model, nah model yang dikembangkan oleh Kohlhofer dan McQuon itu serta Cake itu dan menggunakan data pasar ya untuk memperkirakan probabilitas default perusahaannya. Lalu Credit Risk Plus, nah model ini dikembangkan oleh Credit Suisse Financial Product ya dan menggunakan pendekatan aktuaria untuk menghitungkan risiko kredit. Nah, dari model-model baru yang tadi saya sebutkan itu memiliki beberapa keunggulan tuh dibandingkan model tradisional seperti lebih akurat dalam memprediksi risiko kredit, memperhitungkan korelasi antar peminjam,
lebih fleksibel dan dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pinjaman dan portofolio. Nah, di Indonesia sendiri itu melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong lembaga keuangan untuk menggunakan model pengukuran risiko kredit yang lebih canggih pastinya dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan. Nah, dengan terus berkembangnya model-model pengukuran risiko kredit, diharapkan lembaga keuangan itu dapat mengelola risiko kredit secara lebih efektif dan efisien. Nah, lalu ada credit risk measurement and pricing ya, di mana pengukuran risiko kredit itu digunakan untuk menentukan harga kredit yang adil. Memperhitungkan risiko kredit membantu bank untuk menentukan suku bunga dan premi dalam memitigasi risiko gagal bayar. Eh, nah, untuk credit default swaps itu instrumen derivatif yang memungkinkan lembaga keuangan mengalihkan risiko kredit kepada pihak lain ya. Studi kasusnya itu kayak kasus krisis utang Yunani gitu ya. CDS itu digunakan secara ekstensif untuk mengalihkan risiko, tapi spekulasinya berlebihan memperburuk krisis utang negara tersebut gitu. Nah, sebenarnya kan setelah kita mengetahui berbagai model yang tadi dijelaskan ya untuk mengukur risiko kredit, pasti ada pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menggunakan informasi tersebut dalam menentukan harga pinjamannya. Sebenarnya itu ada hubungan yang erat ya antara pengukuran risiko kredit beserta penentuan harga pinjaman atau pricing gitu ya. Di mana, nah nantinya semakin tinggi risiko kredit dari suatu pinjaman, semakin tinggi pula harga yang harus dibayar oleh peminjam. Nah, harga ini kan sebenarnya kan dicerminkan dalam bentuk suku bunga ya, ada biaya-biaya yang tadi dijelaskan sebelumnya dan persyaratan pinjaman lainnya. Nah, tujuan utama dari credit risk pricing itu, adalah mengkompensasi pemberi pinjaman atas resiko yang diambil, memastikan bahwa pinjaman tersebut menguntungkan, lalu mendorong peminjam untuk mengelola risiko kredit mereka dengan baik. Nah, selain risiko kredit itu ada beberapa faktor ya, yang juga mempengaruhi penentuan harga pinjaman, antara lain itu kondisi pasar gitu ya, suku bunga pasar, persaingan antar bank, dan kondisi ekonomi makro. Karakteristik peminjam, dari riwayat kredit, kemampuan membayar, dan jaminan yang diberikan. Lalu ada jenis pinjaman, jangka waktu, tujuan pinjaman, dan struktur pembayaran. Nah, misalnya eh, peminjam dengan penawaran suku bunga yang lebih rendah gitu ya dibandingkan peminjam dengan riwayat kredit yang buruk. Di Indonesia itu eh, OJK itu memiliki peraturan tentang tata kelola perusahaan yang baik atau GCG ya bagi lembaga keuangan yang mencakup aspek manajemen risiko kredit dan penentuan harga pinjaman. Dengan melakukan credit risk measurement dan pricing yang tepat, lembaga keuangan itu dapat mengelola risiko kredit secara efektif gitu ya, memastikan probabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, oke. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan lebih detail mengenai kualitatif model serta quantitative models. Jadi akan dilanjutkan oleh Fania. Silakan. Baik, terima kasih Mas Reza atas penjelasannya. Nah, baik lagi kualitatif model dan kuantitatif model. Saya akan membahas pertama kualitatif model. Kita akan mulai perhitungan gitu ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dikit dulu nih gitu. Kualitatif model kan tidak melibatkan perhitungan numerik yang spesifik karena bergantung pada faktor-faktor kualitatif seperti reputasi, kondisi ekonomi, dan manajemen. Namun kita bisa memberikan contoh bagaimana sih skor kualitatif digunakan untuk menentukan risiko kredit. Nah, contohnya itu misalnya skor kualitatif penilaian kredit gitu ya. Misalnya sebuah bank memberikan skor resiko berdasarkan penilaian faktor-faktor kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, reputasi manajemen sebesar 30%, kondisi industri 20%, dan stabilitas ekonomi itu 50%. Misal peminjam A dinilai sebagai berikut gitu ya. Reputasi manajemennya 8 dari 10 dan kondisi industrinya 7 dari 10 dan stabilitas ekonominya 5 dari 10. Nah, artinya skor risiko kualitatifnya dihitung sebagai berikut. Nah,
reputasi manajemen dikali reputasi manajemen si peminjam A, yaitu 30% dikali 8. Lalu dijumlahkan dengan kondisi industri dikali kondisi industri peminjam A, yaitu 20% dikali 7. Nah, dijumlahkan lagi eh, dari stabilitas ekonomi gitu ya, dikalikan stabilitas ekonomi skornya peminjam A, yang dimana 50% kali 5. Jadi hasil skornya itu skor kualitatif peminjamnya adalah 6,3 dari 10 gitu ya. Jadi 6,3 dari 10 ini menunjukkan termasuk resikonya tuh sedang. Nah, kita lanjut ke kuantitatif model. Jadi, kalau kuantitatif model ini kan melibatkan perhitungan berdasarkan data keuangan. Contoh umumnya adalah value at risk gitu ya, VAR atau juga eh, probability of default atau kita sebut PD gitu ya. Saya akan membahas dulu dalam perhitungan value at risk-nya gitu, VAR-nya gitu ya. Misalnya, sebuah bank ingin menghitung potensi kerugian maksimum pada portofolio kredit mereka dalam 1 bulan dengan tingkat keyakinannya 95%. Nah, nilai portofolio kreditnya sebesar 10 juta dolar dan standar deviasi dari returnnya 2% dan tingkat keyakinannya atau Z-score-nya itu kan 95%. Nah, artinya 1,65 tuh. Jadi rumusnya itu Z-core dikali standar deviasi dikali nilai portofolio, yang dimana artinya 1,65 dikali 2% dikali 10 juta dolar. Hasil, hasilnya itu 330.000 US dollar. Jadi bank bisa mengalami nih kerugian hingga 330.000 dolar gitu ya, dengan probabilitas 95% dalam 1 bulan gitu. Nah, untuk contoh perhitungan yang keduanya itu ada di probability of default PD gitu, atau kita sebut bilang PD. Nah, jumlah pinjamannya itu misalnya 100.000 dolar. Dan suku bunga defaultnya itu misalnya historical rate-nya itu misalnya 5% gitu ya. Jadi rumusnya PD ini tingkat default historis dikali nilai pinjaman. Jadi yang dimana hitungannya itu 5% dikali 100.000 dolar, ya itu sama dengan artinya 5.000 dolar gitu ya. Jadi bank memperkirakan kerugian sebesar 5.000 dolar karena gagal bayar gitu ya. Boleh dilanjut Mas Reza? Nah, selanjutnya Mas Reza akan menjelaskan nih eh, mengenai perhitungan Newer Model of Credit Risk Measurement and Credit Risk Measurement and Pricing. Silakan Mas Reza, terima kasih. Mbak Nia. Oke. Ya, sebenarnya ini akan bahas mengenai revolusi dari risiko kredit ya, yang tadi dijelaskan ya, memanfaatkan kekuatan mesin learning gitu. Nah, jadi kita udah di bagian yang cukup menarik ya, di penghujung dari presentasi. Jadi gini, setelah kita membahas model-model kuantitatif tradisional yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dia, sekarang kita melangkah ke era yang lebih modern ya, di mana nanti pengukuran risiko kredit itu dengan memanfaatkan kekuatan machine learning. Nah, sederhananya, machine learning itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara khusus gitu ya. Nah, bayangkan kayak gini, kita memberikan komputer ribuan bahkan jutaan data tentang peminjam, kita masukkan ke dalam sebuah komputer, lalu di sana itu datanya baik yang pernah gagal bayar maupun yang tidak. Nah, komputernya itu kemudian akan menganalisis pola-pola dalam data tersebut yang tadi diberikan gitu kan, dan membuat model untuk memprediksi risiko gagal bayar di masa depan. Nah, machine learning itu kan memiliki banyak keunggulan ya dibandingkan model tradisional dalam mengukur risiko kredit yang tadi sudah dijelaskan, di mana akurasi datanya lebih tinggi dengan kemampuan untuk menangkap pola yang kompleks dalam data. Machine learning itu kan dapat memprediksi risiko kredit dengan akurasi yang lebih tinggi pastinya, lalu mampu menangani data yang kompleks. Machine learning dapat memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan dengan berbagai jenis variabel, termasuk data terstruktur. Nah, seperti data keuangan dan data tidak terstruktur seperti teks dan gambar. Nah, dapat juga beradaptasi dengan perubahan kondisi. Nah, model machine learning itu dapat diperbarui secara berkala ya untuk menyesuaikan dengan perubahan tren dan pola risiko kredit. Nah, salah satu metode machine learning yang populer untuk memprediksi risiko gagal bayar adalah logistic regression. Nah,
Bayangkan ya, logistik regression itu seperti seorang detektif yang mencari petunjuk untuk memprediksi apakah seseorang itu akan melakukan kejahatan atau tidak gitu ya. Nah, petunjuk-petunjuk ini biasanya berupa riwayat kejahatan masa lalu, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lainnya. Nah, logistik regression itu menggunakan petunjuk-petunjuk yang tadi sudah dijelaskan untuk menghitung probabilitas seseorang akan melakukan kejahatan. Nah, misalnya eh, ada seseorang itu ya ingin mengajukan kredit ke bank. Nah, bank kemudian mengumpulkan data tentang pendapatan seseorang tersebut gitu ya. Rasio utangnya terhadap pendapatannya, riwayat kreditnya, dan lain-lain. Nah, data-data itu kan kemudian dimasukkan ke dalam model logistik regression ya, untuk menghitung probabilitas dari seseorang yang akan gagal bayar. Nah, rumus, dan jika kita lihat pada rumus di gambar gitu ya, rumus ini memang terlihat rumit gitu ya, tapi intinya adalah logistik regression itu menggunakan kombinasi linear dari berbagai faktor ya, seperti pendapatan DTI, seperti pendapatan dan DTI gitu ya, atau income debt to income ratio gitu ya. Nah, untuk menghitung probabilitas gagal bayar. Nah, di mana ada contohnya ya, menggunakan rumus P default sama dengan satu dibagi satu plus E dikurang B, eh, koefisien B0 tambah B1 dikali income ditambah B2 dikali DTI. Ini ada contohnya gitu ya. Income-nya itu $50.000, DTI-nya itu atau income apa debt to income rasionya itu adalah 30% ya. Nah, koefisiennya itu masuk ke B0 sama dengan 2 gitu ya. Nah, B1 sama dengan 0,0001 dan B2-nya sama dengan 0,05. Nah, prediksi risiko gagal bayar itu jika diperhitungkan ke dalam sebuah rumus itu mendapatkan angka 0,0299 atau probabilitas gagal bayar untuk pinjam ini adalah 2,99% ya. Nah, sebenarnya kan kualitas model mesin learning itu sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan nantinya ya. Semakin banyak dan semakin baik data yang diberikan itu, semakin akurat pola pola model tersebut dalam memprediksi risiko kredit. Nah, selain itu, penting juga untuk menginterpretasikan hasil prediksi dengan bijak ya, dan dengan mempertimbangkan beberapa faktor lain di luar model. Nah, dari rumus tadi jika dipelajari dalam masa learning itu kan nanti memiliki potensi yang sangat besar ya untuk merevolusi cara kita mengukur dan mengolah resiko kredit. Dengan terus berkembangnya teknologi ini kan diharapkan lembaga keuangan itu dapat mengambil keputusan lebih baik, lebih cepat, lebih akurat dalam memberikan kredit. Nah, dengan menjelaskan mesin learning secara sederhana, memberikan analogi dan contoh kasus yang relevan, serta menekankan keunggulan dan potensinya, eh, ini akan lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya itu mengenai credit risk measurement and pricing gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini bukan sekedar bunga ya, tapi memahami harga pinjaman dan risiko kreditnya gitu. Misal gini, pernah nggak sih meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan gitu kan? Nah, bagaimana bank menentukan besarnya bunga tersebut? Lalu apakah semua peminjam mendapatkan suku bunga yang sama gitu kan? Nah, yang pasti kan itu enggak ya. Bank itu kan menentukan suku bunga dan pinjaman dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Salah satunya itu adalah risiko kredit. Kasus ini disebut repricing. Semakin tinggi risiko kredit satu peminjam, semakin tinggi pula suku bunga yang akan dikenakan gitu ya. Nah, kenapa kenapa sih gitu? Karena bank itu kan perlu mengkompensasi risiko yang mereka ambil dengan meminjamkan uang tersebut gitu ya. Nah, misalnya analoginya gini ya, bayangkan Anda memiliki dua orang teman yang ingin meminjam uang gitu. Teman yang pertama itu memiliki pekerjaan yang tetap gitu kan, dan riwayat keuangannya yang baik gitu kan. Sedangkan teman yang kedua sering ganti-ganti pekerjaan, misalnya ojol atau apa gitu, dan pernah menunggak hutang gitu ya. Kepada siapa yang akan memberikan suku bunga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, yang ditinggikan pasti kan tentu saja kepada teman yang kedua bukan ya, karena risiko dia tidak bisa membayar kembali lebih besar. Nah, jika dilihat pada rumus gitu ya, rumus ini kan ada mengenai suku bunga gitu ya. Rumus ini menunjukkan bagaimana sih bank menghitung suku bunga yang dibutuhkan untuk mengkompensasi risiko gagal bayar. Nah, mari kita bahas ya komponennya. Di mana R itu eh, suku bunga yang dibutuhkan, lalu ada R0 itu suku bunga bebas risiko ya. Ini adalah suku bunga yang diberikan untuk pinjaman yang dianggap tidak memiliki risiko gagal bayar. Misalnya suku bunga obligasi pemerintah gitu ya. Lalu ada PD ya, PD itu probability of default, yaitu probabilitas peminjam akan gagal bayar. Lalu ada LGD, loss given default, yaitu persentase kerugian yang diharapkan ya jika peminjam gagal bayar. Nah, di sini
contohnya itu kan pricing kredit risikonya jumlah pinjamannya itu 100.000 dolar, probability atau defaultnya itu 5% gitu ya, atau PDL gininya 60% dan suku bunga risikonya 3% gitu ya. Dan jika dimasukkan dalam sebuah rumus itu, bank harus mengenakan suku bunga itu sekitar 6% ya untuk pinjaman ini menghitung mengimbangi resiko kalau bayar. Ya, dengan melakukan credit risk pricing yang tepat ya, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kan bank dapat mencapai beberapa tujuan ya, antara lain mengkompensasi resiko, memastikan bahwa bank mendapatkan imbal hasil yang setimpal dengan resiko yang diambil, memastikan probabilitas, menghasilkan keuntungan dari kegiatan memberi kredit, mendorong manajemen resiko yang lebih baik gitu ya, mendorong peminjam untuk menjaga kesehatan keuangan mereka dan mengurangi risiko gagal bayar. Nah, credit risk pricing itu merupakan aspek penting ya dalam manajemen risiko kredit. Dengan memahami konsep ini, baik bank ataupun peminjam itu dapat membuat keputusan lebih baik dan terinformasi. Dengan menjelaskan credit risk secara komprehensif dan memberikan contoh yang tepat, eh, kita dapat memahami bagaimana risiko kredit itu mempengaruhi harga peminjam ya. Oke, oke. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya, Mbak Nia. Oke deh, makasih Mas Reza. Jadi saya ingin memberi kesimpulan gitu ya dari presentasi kami kali ini gitu ya. Kalau secara singkatnya gitu artinya kan pengelolaan risiko kredit ini tuh aspek yang vital dalam pemberian pinjaman baik kepada individu maupun perusahaan. Risiko kredit mencakup berbagai risiko seperti risiko gagal bayar, risiko pihak lawan, dan risiko konsentrasi. Jadi setiap jenis pinjaman, baik itu pinjaman individu, komersial maupun real estate, memiliki karakteristik dan risiko unik yang perlu dianalisis secara mendalam untuk mengurangi potensi kerugian. Nah, dari hasil presentasi ini, krisis finansial yang terkenal seperti subprime mortgage crisis 2008 dan kebangkrutan Enron menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengukuran risiko yang akurat. Krisis ini menyoroti kekurangan dalam model risiko kuantitatif yang gagal, memperhitungkan skenario ekstrim dan ketergantungan yang berlebihan pada peringkat kredit. Sejak itu, regulasi telah diperketat dan model risiko yang lebih canggih mulai digunakan untuk menghindari krisis serupa di masa yang akan mendatang. Selain model kuantitatif, model kualitatif seperti penilaian reputasi dan manajemen juga memiliki peran penting, terutama dalam menilai aspek yang tidak mudah diukur. Meskipun bermanfaat, model kualitatif seringkali bersifat subjektif dan membutuhkan pelengkap dari model kuantitatif untuk memberikan gambaran risiko yang lebih seimbang. Jadi secara keseluruhannya pengukuran risiko kredit yang baik memungkinkan lembaga keuangan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, menetapkan suku bunga yang sesuai dan memitigasi kerugian potensial. Namun, lembaga keuangan juga harus mempertimbangkan bahwa risiko kredit tidak sepenuhnya bisa dieliminasi dan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global. Sekian dari presentasi kami dari tim risiko kredit. Mohon maaf jika ada kurangnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami secara disengaja ataupun tidak sengaja. Saya Maulidina Iftikar Raknani dan rekan saya Muhammad Reza Hadiansyah pamit undur diri dari presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Oke, selalu untuk kita semua. terima kasih.